Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada saat ini kita berkesempatan untuk membawakan materi terkait dengan penetration testing yang ada pada salah satu mata kuliah keamanan sistem informasi dengan dosen pembimbing kami, Bapak Abdul Azam Azhari, SKMenkom. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 ya, mungkin langsung di next saja, Kak. Oke, perkenalkan saya sebagai moderator di sini akan membantu untuk perkenalkan anggota teman-teman. Mungkin waktu dan tempat persilakan, teman-teman silakan perkenalkan diri masing-masing. Saya Rida Safina Abdillah. Saya Vera Kristina. Teresa Alicia. Saya Subardi. Saya Sri Mulyati. Baik, itulah anggota-anggota yang bersangkutan ya. Silakan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Penetration testing atau pentest adalah sebuah metode pengujian keamanan yang dilakukan pada suatu sistem komputer, aplikasi, atau jaringan dengan cara mensimulasikan serangan cyber. Pentest dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya yang disebut pentester. Tujuan dari pentest adalah untuk mengevaluasi keamanan dari suatu sistem dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan penyadapan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mencuri data dan informasi penting seperti username, password, dan lain sebagainya. Cara mendeteksi serangan sniffing dengan menggunakan beberapa tools seperti WeCheck. WeCheck aplikasi yang digunakan untuk melihat protokol apa yang digunakan atau masalah apa saja yang terjadi di jaringan, dengan cara melacak paket yang ditransfer melalui jaringan dan membantu memfilter paket berdasarkan protokol, IP, dan beberapa parameter lainnya. Sniffing sangat mungkin terjadi pada website yang tidak menggunakan SSL. Hal ini terlihat pada protokol yang digunakan HTTP bukan HTTPS. Baik, saat ini kita akan memasuki analisa ya. Tetapi untuk membahas analisa lebih lanjut, kita akan analisa terlebih dahulu bagaimana caranya ya, step-stepnya nanti. Boleh di next, Kak? Nah, hal yang pertama kita tahu harusnya adalah sniffing ya. Apa itu sebenarnya sniffing? Sniffing adalah salah satu ancaman serius bagi keamanan data di jaringan internet. Dengan menggunakan alat seperti Wireshark, pengguna dapat mendeteksi dan menganalisis aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan mereka nih. Pentingnya bagi sebuah website untuk menggunakan SSL agar data yang ditransmisikan terlindungi dari serangan sniffing. Salah satunya adalah dengan adopsi protokol HTTPS yang merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan keamanan informasi secara online. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah website target dulu nih. Nah, ini salah satunya kita menggunakan website testphp.vulnerweb.com. Sedangkan untuk yang fullnya itu biasanya secondary vulnerability. Tools yang digunakan di saat ini prakteknya adalah menggunakan Wireshark ya. Ada di website www.wireshark.org. Untuk selanjutnya, silakan kepada rekan saya. Baik, untuk analisa penetration pada sign up. Next, Kak. Adapun langkah-langkah penetration yang pertama yaitu membuka aplikasi Wireshark, kemudian klik Start Capture pada WiFi yang digunakan. Kemudian yang kedua membuka website target. Nah, di sini website yang digunakan yaitu testphp.vulnerweb.com. Kemudian ke sign up. Kemudian di sini melakukan aktivitas sign up yaitu menginputkan username dan password, kemudian klik login. Nah, kemudian kembali ke Wireshark. Di sini dapat terlihat analisis hasil dari sign up tadi.
Nah, yang pertama yaitu menginputkan pada filter yaitu HTTP request method post untuk menemukan paket yang berisi data login tadi. Nah, di bawahnya nanti akan muncul informasi dari inputan yang kita inputkan. Di sini username-nya Riza, password-nya admin. Nah, di sini teknik sniffing berhasil mengintercept kredensial pada website target. Next. Kemudian analisa penetration testing pada fitur search. Nah, yang pertama yaitu menginputkan keyword pada kolom search, kemudian klik go. Kemudian yang kedua, menghentikan penangkapan paket di Wireshark setelah melakukan pencarian. Kemudian yang ketiga, analisis hasil search pada Wireshark. Nah, yang di sini menggunakan filter HTTP request method post untuk menemukan paket yang berisi data search, kemudian akan ditampilkan informasi dari apa yang di-search. Di sini yang di-search adalah Halo Riza. Nah, teknik sniffing berhasil mengintercept kredensial pada website target. Kemudian analisa penetration testing pada your profile. Yang pertama yaitu edit profile pada form. Nah, di sini menginputkan inputan pada kolom-kolom yang mau diedit, kemudian klik update. Kemudian menganalisis hasil profile pada Wireshark. Nah, di sini seperti biasa kita filter dulu HTTP request method post untuk menemukan paket yang berisi data profile, kemudian di bawahnya akan tampil informasi apa saja yang kita update tadi pada web target. Nah, di sini teknik sniffing berhasil mengintercept kredensial pada website target. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk analisa penetration testing pada our guestbook. Lanjut Kak Rija. Langkah-langkah dalam penetration testing, kita ketikkan, halo, ini aku coba guestbook. Klik, lalu add message. Langkah selanjutnya, lanjut Kak Rija. Ini adalah analisis hasil message our guestbook pada Wireshark. Nah, di sini bukan HTTP request method post untuk menemukan paket yang berisi data search. Teknik sniffing berhasil mengintercept kredensial pada website target. Lanjut, Kak. Untuk kesimpulan bahwa keamanan siber sangat penting karena melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah dan serangan cyber. Lalu, penetration testing adalah simulasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi adanya serangan cyber. Berikutnya, penggunaan SSL sangat penting bagi keamanan website agar terhindar dari serangan cyber. Lanjut, Kak. Baik, di sini kita akan mengetahui ya tips and trick ya cara menghindari sniffing. Dari sisi pengguna client side atau dan juga dari sisi developer server side. Dari sisi developer server side di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama, menggunakan sertifikat SSL sehingga protokol yang biasa digunakan untuk website ini menjadi secure atau yang biasa kita sebut dengan HTTPS. Yang kedua, ada menggunakan firewall yang menyediakan fitur untuk memblokir serangan yang dilakukan hacker dan mampu menyaring spammer dan bot yang berbahaya bagi website. Yang ketiga ada selalu update software nih terbaru yang digunakan karena agar mengikuti teknologi yang ada. Yang keempat, melakukan backup data secara berkala dan sesering mungkin. Yang terakhir, pasti nggak boleh ketinggalan adalah memilih layanan hosting yang terpercaya. Selanjutnya, silakan. Baik,
Untuk menghindari sniffing dari sisi pengguna, berikut beberapa caranya. Yang pertama, usahakan untuk tidak mengakses website yang tidak menggunakan protokol HTTPS, dan jika sangat terpaksa untuk mengakses not secure website, kita dapat menggunakan aplikasi VPN terlebih dahulu. Yang kedua, jika mendapatkan pesan via WA atau SMS untuk mengklik suatu link, cek dulu apakah pesan tersebut dari pengirim yang kredibel atau tidak. Yang ketiga, selalu unduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya dari website resmi atau dari aplikasi toko resmi sistem operasi perangkat yang kita gunakan, seperti Android dengan Play Store dan iOS dengan App Store. Selanjutnya, tentang mengakses not secure website menggunakan VPN seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menghindari sniffing ini. Jika terpaksa banget nih harus mengakses not secure website, kita bisa pakai VPN untuk menghindari sniffing. Baik, di sini akan kita coba bandingkan kita mengakses fitur guestbook di website testing. Yang pertama kita coba memakai VPN. Pertama-tama tentunya kita nyalakan dulu VPN-nya. Setelah VPN-nya nyala, maka kita klik fiturnya. Kita coba isi inputan di situ. Lalu kita klik add message. Bisa dilihat di Wireshark-nya terlihat kosong, tidak ada paket data yang terrecord. Selanjutnya kita coba matikan VPN-nya. Lalu kita kembali coba ke fitur guestbook ini, kita isi lagi. Setelah itu kita add message. Terlihat di Wireshark terrecord paket datanya yang sesuai dengan apa yang kita inputkan di form sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan apabila kita menggunakan VPN, maka di Wireshark dia nggak bisa nge-record apapun dari kredensial yang kita masukkan di website. Sedangkan kalau tanpa VPN, dia akan masih nge-record kredensial yang kita masukkan di website tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.